Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Allah dengan sukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada sumber kehidupan. Kita bawa kecemasan dan ketakutan kita, juga kerapuhan dan kekacauan dunia. Tuhan sedang menciptakan langit dan bumi yang baru. Marilah kita angkat suara, memuji Allah yang maha baik. Tuhan akan memulihkan dan membuat kita bersorak-sorai. Pelayan firman pada minggu ke-17 sesudah Pentakosta adalah Pendeta Ibu Novita Pesireron. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ibadah kali ini kita menyadari banyak orang mengalami penderitaan dan kesakitan. Erangan kesengsaraan bumi masih nyaring terdengar. Banyak pengikut Kristus dan para pejuang kebenaran menghadapi tantangan hebat dan penganiayaan. Pada masa yang penuh kegetiran dalam masyarakat kita, para pengikut Kristus dipanggil untuk tetap bertahan dalam iman, menjadi saksinya yang setia dan memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah dengan tetap percaya bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita. Marilah dalam sukacita penuh kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 257 baitnya yang pertama. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan telah merahmati kita dengan penebusan dan penyelamatan. Ia pun memanggil kita untuk bekerja bersamanya, menghadirkan langit dan bumi yang baru, di mana tangisan diganti gelak tawa dan kesedihan diganti sukacita. Sayangnya, kita sering gagal menjadi saksi pewarta kerajaan Allah dengan aksi nyata. Banyak kesengsaraan disebabkan pula karena keserakahan dan kedegilan hati manusia. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengasihan Allah. Ketika penyebar kebohongan membodohi dan memecah belah masyarakat, dengarkanlah jeritan kami, kasihani kami ya Tuhan. Ketika rasa kemanusiaan dikalahkan oleh pandangan sempit yang menganggap hanya diri sendiri yang memiliki kebenaran, dengarkanlah jeritan kami, kasihani kami ya Tuhan. Ketika kami ragu mewartakan kabar baik dan mewujud nyatakan kasih-Mu kepada mereka yang menderita, kasihani kami ya Tuhan. Ketika kami takut menyatakan kebenaran-Mu kepada mereka yang picik hatinya, dengarkanlah jeritan kami, kasihani kami ya Tuhan. Ketika pembawa damai dan pemberita kebenaran dibenci dan para pengikut Kristus dianiaya, dengarkanlah jeritan kami, kasihani kami ya Tuhan. Datanglah dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Maha Kuasa, ampunilah dan pulihkanlah kami. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa di dalam Kristus Allah merengkuh kita, mengampuni kita dan menguatkan kita untuk hidup baru. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka yang menderita. Dengarlah sabdanya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskel 36 ayat 25-26. Kita akan menaikkan pujian dari Gita Bakti 257, baitnya yang kedua, yang indah bunga mawar. Aku mau iring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah di minggu terakhir bulan September ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, dengan segala kerendahan hati kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan dalam sejarah hidup orang percaya, bahwa kami bisa menapaki bulan September dan kami ada di penghujung minggu bulan September tanggal 27 September ini. Kami beribadah kembali dalam ketekunan dan ketaatan. Inilah bukti bahwa kami setia kepada Tuhan. Kami ingin menampilkan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di minggu hari ini sebelum kami membaca firman Tuhan, penuhi kami dengan kuasa ilahi. Roh Kudus-Mu mendampingi pemberita firman dan juga pendengar firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salah satu hal yang akan mendukung keberhasilan komunikasi, menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan adalah teknik berkomunikasi. Teknik berkomunikasi sangat berhubungan dengan keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca, dan juga keterampilan mendengar.
Keterampilan mendengar merupakan aspek yang sangat penting karena seseorang akan melibatkan indera pendengarannya, yaitu telinga. Ketika mendengar, seseorang akan bisa mendengar secara aktif dan efektif. Dan saat itulah seseorang sedang memadukan indera pendengarannya dengan pikirannya. Indera pendengarannya sifatnya menangkap pesan yang tersampaikan, sedangkan pikirannya menginterpretasikan pesan. Kalau kita belajar jenis mendengar, ada 2 jenis mendengar. Jenis mendengar evaluatif, seseorang sedang mendengar sambil melakukan evaluasi dari kata-kata yang disampaikan oleh pembicara. Hasil evaluasinya bisa menerima, tetapi juga bisa menolak. Jenis yang kedua, jenis mendengar proyektif. Seseorang mendengar sambil memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Mendengar dibutuhkan konsentrasi. Mendengar dibutuhkan kontak mata. Mendengar dibutuhkan kesabaran. Dan saat mendengar juga, seseorang seharusnya tidak berasumsi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah teknik yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi, memahami didikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Yang menjalin komunikasi, yang menjalin relasi positif dengan kita setiap harinya. Hari ini kita membaca satu ayat dari kitab Amsal pasal 23. Secara khusus kita membaca di ayatnya yang ke-12. Dan kalau kita mengingat 1 bulan ini, Bapak Ibu yang terkasih, setiap jemaat Tuhan sedang diarahkan untuk menjadi seseorang yang hidup dalam hikmat Allah, hidup lebih baik, dengan mengejar apa yang disebut hikmat Allah itu sendiri. Diperjuangkan untuk didapatkan. Dan hari ini kita akan melihat satu ayat bacaan firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan yang tertulis sebagai berikut. Ada 2 kalimat di dalam satu ayat ini yang akan kita cermati. Kalimat pertama, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah sebuah instruksi, perhatianmu di dalamnya melibatkan mata seseorang untuk memberikan perhatian kepada didikan. Dan ini yang sedang kita lakukan setiap kali kita mendengar banyak informasi. Kita sedang dididik, kita sedang menerima pengajaran. Dan kiranya semua kita yang menerima didikan itu benar-benar bisa memfokuskan perhatian kita, mengarahkan segala sesuatu untuk bisa menerima didikan itu dengan positif juga. Kalimat kedua yang muncul di ayatnya yang ke-12 yang merupakan perenungan kita hari ini adalah dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Hari ini kita berbicara tentang satu indera yang cukup penting dalam tubuh kita, yaitu pendengaran. Pendengaran ternyata harus kita fokuskan, harus kita fungsikan untuk memperhatikan hal-hal
yang disebut sebagai pengetahuan. Setiap kata-kata yang kita munculkan, yang orang lain munculkan, harusnya kita dengar dengan telinga kita secara baik. Jika semua itu merupakan bentuk didikan, tentu saja kita akan menerimanya juga sebaik-baiknya. Mengarahkan perhatian dengan mendengar. Dibutuhkan niat, dibutuhkan keinginan dalam diri seseorang, bukan karena sesuatu dilakukan dengan terpaksa, tetapi dengan niat yang sangat baik, bahwa inilah bagian dari pendidikan yang Allah sedang lakukan kepada setiap orang percaya, siapapun yang sedang melakukannya. Sampai dengan di minggu terakhir bulan September, hari ini, kita orang percaya sedang dididik melalui pendidikan rohani, lewat firman-firman Tuhan yang tersampaikan, yang bisa Bapak Ibu Saudara lihat dan dengar dengan sarana virtual. Melalui percakapan-percakapan keluarga yang terus terbangun dalam keluarga-keluarga orang percaya ketika kita harus tinggal di rumah sampai dengan hari ini. Pendidikan rohani juga saat ini terus dilakukan oleh gereja Tuhan yang tidak akan pernah berhenti, yang tidak akan terhalangi oleh apapun juga, untuk terus bisa menyampaikan pendidikan rohani kepada setiap jemaatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat bacaan kita hari ini ingin sekali mengarahkan kita untuk melihat. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat informasi-informasi positif yang terus-menerus dilakukan oleh gereja Tuhan kepada setiap jemaatnya. Pergunakanlah telinga untuk mendengar, untuk memperhatikan apa saja informasi positif, karena itu merupakan pendidikan yang sedang diterima oleh setiap orang percaya. Tidak hanya dibutuhkan perhatian dengan melibatkan indera pendengaran, tetapi hari ini sebetulnya firman Tuhan mengarahkan kita semua untuk juga mendengar dengan hati, memperhatikan dengan hati semua yang terjabarkan dalam kalimat-kalimat siapapun yang mengungkapkan segala sesuatunya kepada kita. Hari ini kita akan mengingat bersama. Pandanglah dengan indera, mata dan pendengaranmu apa yang telah dilakukan oleh gereja, tempat di mana jemaat Tuhan menjadi anggotanya. Kita bisa melihat semua pelayan-pelayan Tuhan terus melaksanakan tugas dan panggilannya untuk memberikan pendidikan rohani kepada jemaatnya. Bukan hanya dengan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah, tetapi juga informasi-informasi non-formal yang tercakapkan melalui warta jemaat. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mari gunakan keterampilan mendengar untuk menangkap bahasa, kata-kata verbal dari siapapun. Berusahalah respek terhadap setiap kata yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Pengetahuan sedang ditanamkan.
Dan hari ini secara khusus di minggu terakhir bulan September ini, mari arahkan perhatian dengan telinga saudara. Tuhan terlibat di dalam dan melalui Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk mengambil bagian melaksanakan pendidikan rohani bagi setiap jemaatnya. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah rumah bersama yang kita tinggali. Tuhan yang jadi kepala gereja atas gereja di mana kita ada. Kita sedang bersama-sama sebagai anggotanya melayani Tuhan, melaksanakan pendidikan rohani untuk seluruh jemaat. Dan disinilah kita sekarang benar-benar bisa melihat bahwa instruksi Allah melalui kitab Amsal, pasal 23 ayat 12 ini, akan menjadi hal yang penting bagi setiap orang. Mari arahkan segala sesuatunya untuk tetap hidup saling mendidik. Secara khusus orang tua akan melakukan pendidikan kepada anak-anaknya, membuat anak-anaknya memperhatikan, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terakhir, di minggu terakhir bulan September ini, para pelayan gereja, mari arahkan perhatian, gunakan telinga untuk melanjutkan hikmat Allah bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk juga beberapa hari yang lalu kita telah melakukan satu step lagi untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan. Pengurus-pengurus Pelkat yang terpilih akan berproses untuk melakukan pendidikan rohani dalam kategorialnya masing-masing. Dan mari bersama-sama bertumbuh. Karena pendidikan rohani itu tidak akan pernah selesai. Lanjutkanlah segala sesuatunya di bulan yang baru. Tentu saja tetap dengan menggunakan hikmat dari Allah. Tuhan memberkati setiap orang yang bersedia memperhatikan dan mendengar dengan telinganya, serta menerima dengan hatinya didikan Tuhan kepada kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan merespon dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 420, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu, ajar aku melakukan yang benar dan laik, pimpin aku memikirkan hal yang baik. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada minggu hari ini. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan di minggu terakhir bulan September ini, karena firman Tuhan yang mendidik kami orang percaya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam hikmat ilahi, kami boleh
memahami didikan Tuhan, memperhatikan semua didikan Tuhan yang berlangsung sepanjang bulan September dalam kehidupan kami pribadi ataupun keluarga, bahkan persekutuan orang percaya. Kami mau memakai telinga kami, tetapi juga mau memakai hati kami untuk menerima setiap didikan yang disampaikan kepada kami. Dan kami akan melanjutkan didikan itu kepada keturunan kami hari lepas hari, sehingga setiap orang percaya bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi kami sangat bersyukur untuk bulan September. Kami sudah sangat bisa menikmati karya Allah dalam hidup kami. Kami akan meneruskan perjalanan kami di bulan yang baru, di minggu yang baru. Kami mohon kepada Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan iman percaya kami boleh menguat kembali untuk mengingat bahwa kasih setia Tuhan kepada setiap orang percaya tidak akan pernah berhenti. Dan itu yang akan menyemangati setiap warga gereja Tuhan, setiap pelayan Tuhan untuk melakukan tugasnya, berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan positif kepada orang lain. Terima kasih Bapa yang Maha Pengasih. Dan hari ini kami kembali akan menaikkan beberapa permohonan kepada Tuhan dalam syafaat kami. Tetaplah mendampingi bangsa dan negara kami. Tetaplah mendampingi pemimpin bangsa kami. Dan itulah kontribusi, pesan kami yang terus kami sampaikan kepada Tuhan melalui doa kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa Indonesia. Di tengah-tengah berita-berita, informasi yang harus kembali kami saring dengan telinga kami. Biarlah hanya hal-hal yang positif, yang membangun, yang kami perhatikan dan kami teruskan. Dan kami dengan hikmat-Mu juga akan berani menolak segala informasi yang sifatnya tidak membangun kehidupan kami. Tuhan, kami juga akan berdoa terus untuk penderitaan umat manusia. Dengan berbagai macam latar belakang, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersamalah menguatkan mereka yang saat ini menderita sakit. Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tuhan mempertimbangkan upaya dan perjuangan mereka yang sakit untuk mengalami kesembuhan. Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk informasi yang kami terima ketika kami harus menghadapi ke depannya sebuah informasi terkait dengan resesi. Tuhan, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini ke depannya. Yang kami tahu pasti bahwa Tuhan menghadirkan kami di muka bumi ini. Artinya Tuhan pasti akan menjagai dan memampukan kami untuk menapaki hari-hari kami, termasuk untuk mempersiapkan diri akan segala hal yang akan terjadi di depan kami. Yakinkan setiap orang percaya dengan iman mereka untuk bisa melangkah pasti, karena ada Tuhan yang menggandeng kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga untuk setiap penderitaan umat manusia karena duka cita, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan adalah sumber penghibur yang sejati. Tuhan akan mendampingi setiap keluarga yang berduka cita. Hari ini kami tetap mau berpengharapan bahwa setiap penderitaan apapun bentuknya, Tuhan ada dan menguatkan setiap orang percaya. Bapa yang Maha Pengasih, kami hari ini juga terus mau berdoa untuk gereja di muka bumi ini, yang Tuhan hadirkan dan Engkaulah kepala gereja kami. Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang terus mendidik jemaatnya dengan berbagai macam cara
mendampingi jemaatnya. Pelayan-pelayan Tuhan tidak takut, tidak hanya diam di rumah, tidak melakukan apapun, tetapi terus mendidik jemaat, mendampingi jemaat, melakukan segala hal yang disebut sebagai pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati pelayan-pelayan gereja Tuhan dengan segala macam kontribusi yang mereka berikan kepada Tuhan. Termasuk hari ini, kami mau juga menyerahkan kepada Tuhan untuk langkah demi langkah kegiatan gerejawi yang dilakukan. Beberapa hari yang lalu, Tuhan sudah memilih beberapa orang untuk terlibat aktif dalam pelayanan di pelayanan kategorial yang ada di gereja. Tuhan memberkati setiap mereka yang terpilih menjadi pengurus Pelkat, yang akan bertugas untuk menjalankan fungsi mereka. Biarlah mereka memperhatikan, taat mendengar apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Bapa yang Maha Pengasih, pada akhirnya kami bersyukur bahwa kami diberkati secara materi dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sepanjang bulan September ini. Dan juga dengan berkat-berkat materi itu kami memberikan persembahan kepada Tuhan dengan segala macam bentuk persembahan di sepanjang bulan September ini. Kami mohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami melakukan dan memberikannya dengan suka dan rela. Dengan terus mengingat bahwa persekutuan ini akan tetap terus berjalan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gereja Tuhan. Dan biarlah persembahan-persembahan yang kami berikan itu dapat digunakan oleh gerejamu, dikelola untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh gereja Tuhan untuk melayani jemaatnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup bulan September dan akan menjalani kehidupan di bulan yang baru. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampuni salah dan dosa kami. Yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Tuhan mengampuni. Dan kami alaskan seluruh rangkaian syafaat kami pada minggu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap karya dan rahmat yang senantiasa dinyatakannya dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Dengan mengingat ajakan pemazmur, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah.
Mazmur 50 ayat 14a dan 23a. Mari bersyukur kepada Allah dengan menyanyikan dari Gita Bakti 84 baitnya yang pertama. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Sebagai bentuk rasa syukur kami yang mendalam kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat meneruskan ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang cukup bagi kami sepanjang minggu ini. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Amanat pengutusan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, firman Allah telah kita dengar. Oleh firman Allah, kita dapat bertahan menghadapi penderitaan. Janji setia Kristus melalui Roh Kudus telah kita miliki. Oleh janji itu kita dapat bersukacita dan bersorak-sorai. Kini, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah saksi dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia dengan saling mendidik untuk segala sesuatu yang positif. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 458 bait pertama dan kedua, ya Tuhan dalam sorga terang. Ya Tuhan dalam sorga terang, pun dalam hati beriman, Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku. Ya Tuhan, Kau pelindungku, luruskan jalan hidupku, ajar aku anak-Mu, rajin ikut firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.